yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal yang pengajuannya melalui BPJPH. Jumlah ini memang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang memiliki produk wajib bersertifikat halal. Data yang kami peroleh, ada 13,5 juta pelaku UMK masuk kategori terkena kewajiban bersertifikat halal ini. Berdasarkan pengalaman tersebut, tahun ini kami berinisiasi untuk menggandeng kementerian, lembaga, dan instansi yang memiliki anggaran atau dana fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Harapannya, agar fasilitasi berupa pembiayaan tersebut dapat tersalur dengan baik, sesuai sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya untuk sebanyak-banyak pelaku UMK. Bapak Menteri, hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, kami menyadari bahwa BPJPH dalam melaksanakan tugas sertifikasi halal tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan pemangku kepentingan yang lain. Fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK merupakan bagian dari kolaborasi strategis itu untuk membantu UMK naik kelas, memiliki produk halal yang berkualitas unggul, mampu berkompetisi dalam perdagangan global, dan juga memenuhi permintaan yang tinggi terhadap produk halal. Strategi ini diwujudkan melalui digitalisasi, pembiayaan, dan juga pembinaan usaha secara terpadu. Sertifikasi halal memegang peran penting dan perlu untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal. BPJPH berkomitmen seluruh proses sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Halal atau disingkat dengan SiHalal. Karena itu melalui program Sehati ini, BPJPH menetapkan bahwa pengajuan atau pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal seluruhnya online base pada SiHalal. Hal ini semata-mata untuk mempercepat proses dan mempermudah pelaku usaha mengakses sertifikasi halal dari mana saja mereka berada. Layanan manual sejak Oktober 2019 mengajari kami betapa rumitnya proses sertifikasi halal. Komplain dari publik terhadap pelayanan yang lama, berbelit-belit, dan prosedur yang tidak jelas, kami jadikan sebagai cambuk untuk membenahi layanan di BPJPH. Berkat arahan Pak Menteri untuk digitalisasi layanan dari seluruh Kementerian Agama dan support dari berbagai pihak, saat ini BPJPH sedang berproses ke arah itu. Sertifikat halal yang kami terbitkan saat ini telah berbentuk e-certificate dengan tanda tangan digital yang terhubung ke sistem Balai Sertifikasi Elektronik BSRE, Badan Siber dan Sandi Negara. Di samping itu, layanan SiHalal telah terkoneksi dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), dan masih dalam progres SiHalal yang juga dirancang untuk integrasi dengan Indonesian National Single Window atau NSW, juga terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki lembaga pemeriksa halal, serta aplikasi lain sebagai bagian dari ekosistem halal. Mendaki gunung bukit yang terjal, jalanan turun berpegang tangan. Jika pelaku usaha sadar akan halal, insya Allah produknya dijamin aman. Bapak Menteri dan hadirin yang terhormat, kami juga melaporkan bahwa sampai 7 September 2021, total pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH berjumlah 10.205 dengan total 139.998 produk. Angka terbanyak pendaftaran dilakukan di atau melalui kantor BPJPH Pusat, yaitu 897 pelaku usaha dengan jumlah produk 47.928. Sementara hasil rekap dari provinsi berdasarkan pulau, kami sampaikan rinciannya sebagai berikut. Provinsi Sumatera, Pulau Sumatera, pelaku usaha berjumlah 2.698 dengan jumlah produk 22.639. Jawa, Bali, Nusa Tenggara, pelaku usaha ada 5.417
dengan jumlah produk 56.457. Kalimantan ada 537 pelaku usaha yang telah menerima sertifikat halal dengan jumlah produk 5.715. Sulawesi ada 598 pelaku usaha, jumlah produk 7.109, dan terakhir Maluku Papua 58 pelaku usaha dengan jumlah produk 150. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan membaiknya kesadaran halal di kalangan pelaku usaha. Dan dengan program Sehati ini mudah-mudahan bisa men-trigger pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran. Isbat Ramadan melihat hilal sebagai dasar penetapan hari raya. Ayo kampanyekan sertifikasi halal, dukung Indonesia sebagai produsen halal dunia. Bapak Menteri, hadirin yang turut menyaksikan daring dan luring yang saya hormati, kick-off hari ini adalah permulaan dari rangkaian program Sehati yang akan berlangsung sampai Desember 2021 nanti, Pak. Sepanjang waktu itu, BPJPH menggelar berbagai event seperti bincang halal, edukasi dan literasi halal, bimbingan teknis pelaku usaha secara daring maupun luring, ada halal week dan gathering dengan pemangku kepentingan halal, dan akan diakhiri nanti dengan festival Sehati atau virtual halal expo di Desember 2021. Memenuhi protokol kesehatan, kick-off hari ini dilaksanakan secara hybrid. Sebagian undangan hadir di ruangan ini dengan jumlah terbatas dan prokes yang ketat. Sebagian besar lainnya mengikuti dan menyaksikan secara virtual melalui platform interaktif Zoom maupun media sosial Kementerian Agama. Jumlah hadirin secara keseluruhan diestimasikan akan mencapai 1.000 orang. Akhirnya, atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Ibu hadir pada kick-off program ini. Demikian juga kepada seluruh undangan dan peserta yang hadir secara daring maupun luring, kami haturkan jazakumullahu khairal jaza. Indah nian mentari pagi, hangatkan tubuh berlari pagi. Kepada Gus Menteri yang kami hormati, mohon berkenan meluncurkan program Sehati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Mastuki MAG atas sambutannya. Semoga di tahun ini semakin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal. Nah, sebelum kita mencapai acara puncak hari ini, kita akan menyaksikan bersama tayangan video program Sehati 2021. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir semua sektor kehidupan, tidak hanya kesehatan, tapi juga pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Pandemi juga memberi pukulan berat bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK. Padahal, dengan jumlah mencapai 63,35 juta dan tersebar di seluruh Indonesia, UMK selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Tapi kita tak boleh menyerah. Pemerintah sudah mengambil langkah. Pemulihan ekonomi nasional, PEN, telah digulirkan. Pelaku UMK juga mendapat perhatian. Agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran. Kemenak bersama instansi terkait bersinergi menggulirkan sertifikat halal gratis bagi UMK yang dikenal dengan Sehati. Di 2020, program ini telah menjangkau 3.283 UMK di 20 provinsi melalui program fasilitasi. Tahun ini, 15.000 UMK akan jadi sasaran program Sehati. Semua disiapkan pemerintah agar kita dapat segera bangkit lagi. Tak hanya itu, Sehati merupakan langkah Indonesia untuk unggul di tingkat global, sekaligus terdepan dalam industri halal dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehati merupakan bentuk afirmasi pemerintah dalam memperluas akses UMK untuk memperoleh sertifikasi halal. Ini diharapkan menjadi nilai tambah sekaligus jaminan mutu produk UMK kita untuk bersaing di tingkat global. Sehati UMK untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, video yang sangat informatif sekali ya. Kita harus mengapresiasi Kementerian Agama, BPJH, serta instansi terkait karena pada tahun 2020 telah memberikan fasilitas sertifikasi halal bagi 3.000 lebih pelaku UMK. Program Sehati, boleh tepuk tangan sebelumnya? Baik. Terima kasih karena pada tahun